Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mempresentasikan materi tentang ancaman terhadap negara beserta upaya penyelesaiannya. Tak lupa Bapak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tengah pandemi corona ini. Tetaplah kita harus belajar sebagai warga negara yang baik dengan cara tetap diam di rumah, stay at home. Oke, langsung saja. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian ancaman ya. Oke, ancaman adalah segala usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa ya. Jadi segala usaha yang dapat membahayakan suatu negara itu disebutnya ancaman. Keutuhan wilayah kita utuh dari Sabang sampai Merauke ya. NKRI harga mati. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian ancaman, maka kita harus mengetahui jenis-jenis ancaman. Yang pertama yaitu ada ancaman militer dan juga ada ancaman nirmiliter ya. Apa sih ancaman militer? Pada intinya ini adalah ancaman yang menggunakan senjata ya. Secara kasat mata itu terlihat sangat membahayakan. Kalau yang nirmiliter biasanya secara kasat mata tidak terlihat. Adapun bagian daripada militer, ancaman militer, yang pertama ada agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata. Sementara di nirmiliter, yang pertama ada pengaruh ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Inilah peta konsep yang akan kita bahas secara seksama ya. Yang pertama ancaman militer yaitu agresi ya. Oke. Ini juga gambar-gambar yang kategorinya bersangkut paut ya, di mana yang sebelah kiri kita ada menggunakan senjata alusista, yang sebelah kanan dengan narkoba dan juga cuci otak atau doktrin ya. Oke. Ancaman militer, agresi. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kedaulatan negara lain, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa ya. Agresi ini merujuk kepada suatu perilaku yang dimaksud untuk membuat objek mengalami rasa sakit atau dalam keadaan bahaya. Bentuk agresi ada tiga, ada invasi, blokade, bombardemen ya. Jadi agresi itu bentuknya ada tiga. Nah ini gambar di mana waktu itu sejarah mencatat Indonesia pernah setelah dijajah, setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, maka Belanda tidak begitu saja menyerahkan, bahkan melakukan agresi 1 dan agresi 2. Ini bukti agresi 1 dan agresi 2. Bahkan pada saat itu pernah difilmkan juga oleh Adipati Dolken dengan judul Panglima Besar Jenderal Sudirman. Silahkan ditonton untuk pengetahuan kita. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bentuk agresi ya, invasi, blokade, dan bombardemen. Apa sih ketiganya itu? Yang pertama invasi ya, invasi ya, yaitu bentuk aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara berusaha memasuki daerah atau negara lain ya dengan maksud bertujuan untuk menguasai pemerintahannya atau menguasai lah yang tadinya maaf ya, misalkan ada suatu negara A yang jelas-jelas sudah merdeka, ada negara B yang ingin menghancurkan, yang ingin menguasai dan juga termasuk politiknya ya dalam hal pemerintahannya. Contohnya di sini itu ada pertempuran Crete, operasi Tuesday, dan operasi Market. Nah ini semua terjadi pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Silahkan dibaca kembali sejarahnya. Nah gambar-gambar ini sangkut pautnya dengan invasi ya, di mana tadi ya angkatan senjata luar negeri atau negara lain masuk ke wilayah suatu negara tanpa izin intinya. Lanjut, setelah invasi ada bombardemen dan juga blokade. Nah kalau bombardemen itu pengeboman yang dilakukan oleh angkatan udara suatu negara ya, itu namanya bombardemen. Ada negara apa, kita lihat di gambar ya, misalkan ini adalah angkatan tempur udara suatu negara. Maaf, kita balik lagi. Nah ini misalkan angkatan udara masuk ke wilayah negara lain
lalu meluncurkan beberapa bom untuk negara atau wilayah tersebut ya. Sementara blokade itu adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang atau barang, kapal dan sebagainya tidak bisa keluar masuk. Di blokade ditutup ya. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, lockdown ya kalau bahasa sekarang mah ya. Oke. Tapi ini dalam hal militer ya, dalam hal militer bukan karena pandemi. Oke, contohnya misalkan dulu ada blokade Berlin ya, blokade Berlin kembali pada saat Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua ya. Di mana pada saat itu di Berlin itu tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar ya. Oke. Blokade itu bukan hanya di darat, di laut dan juga di udara. Ya, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk ke suatu negara, itu namanya blokade, penutupan lah ya. Oke. Selanjutnya adalah tadi agresi ya, yang ancaman militer. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Nah, ini yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi kita ambil contoh misalkan di Laut Cina Selatan ya, itu menjadi perebutan beberapa negara ya. Oke. Nah, di sini juga tertera pesawat militer Malaysia terobos Ambalat. Pesawat militer milik Malaysia disebut telah memasuki kawasan dan melanggar wilayah perbatasan antara Indonesia dan Kalimantan ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, pelanggaran wilayah di berbagai perbatasan di penjuru dunia termasuk Indonesia ya. Maka dari itu kita selaku warga negara patutnya berterima kasih kepada para TNI yang telah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak ini gambar-gambarnya di mana terus terjadi. Nah, ini perbatasan antara Malaysia dan Indonesia ya. Selanjutnya ada spionase. Ya, spionase adalah bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan guna mendapatkan suatu informasi atau rahasia militer suatu negara. Jadi intinya mengintel ya, mengintel, memata-matai supaya dapat informasi suatu negara. Kita pernah diintel. Nah, ini dia buktinya ya, bahwa pada saat itu Presiden SBY, Presiden ke-6 menyatakan bahwa pernah atau penyadapan oleh Australia pada saat itu ya. Kalau nggak salah bukan hanya Pak SBY tapi serta wakilnya pada saat itu Yusuf Kala yang disadap oleh Australia ya. Nah, spionase. Yang selanjutnya ada sabotase. Nah, kalau sabotase pada intinya adalah pengerusakan yang dilakukan secara terencana ya. Terencana yang disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personil serta aktivitas dari bidang sasaran yang diinginkan atau dihancurkan ya. Oke, ini ada contoh ketika masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang melakukan sabotase dengan merusak berbagai macam fasilitas seperti jalan, jembatan, pabrik, dan masih banyak yang lainnya. Agar apa? Agar pihak penjajah atau Belanda tidak bisa melakukan aktivitasnya atau rencananya gitu. Ini mah sabotasi positif ya. Tapi ancaman militer di sini itu sabotasi yang dapat merusak suatu keutuhan negara ya. Merusak pada intinya. Oke, selanjutnya ada. Nah, ini juga sama ya. Maaf. Nah, ini juga sama. Ini adalah foto-foto pada saat itu pihak Rusia mencurigai ketika kapal Sukhoi jatuh di Gunung Salak yang dibeli oleh negara kita Indonesia, dan Rusia mencurigai ya pada saat itu bahwa Amerika lah yang melakukan sabotase pada saat itu. Wallahu alam ya. Biasalah politik. Oke, nah ini buktinya ya bahwa Sukhoi pada saat itu pernah jatuh ya. Oke, selanjutnya selain ada sabotase ada juga aksi teror bersenjata ya. Aksi teror bersenjata, jaringan terorisme biasanya ya, nasional ataupun internasional yang bekerja sama di luar ataupun dalam negeri. Nah, kita ambil contoh ada aksi serangan Jakarta 2016, Sarinah, MH Tamrin, bahkan juga sebelumnya ada serangan di JW Marriott ya, ketika MU mau main akhirnya gak jadi gara-gara adanya bom ya. Maaf, ini ada gambar-gambarnya di GOM. Aksi teror bersenjata atau. Oke, selanjutnya adalah pemberontakan bersenjata, memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. Kalau di KUHP kita itu disebutnya dengan makar ya.
Ini pernah terjadi pada saat kejadian G30 SPKI ya, yang pada saat itu ingin mengganti Pancasila dengan komunis. Silahkan dibaca kembali. Oke, alhamdulillah untuk ancaman militer telah selesai. Lanjut ke ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter merupakan ancaman yang tidak bersifat fisik ya, tidak terlihat secara kasat mata, karena berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum ya. Kalau tadi ancaman yang berbentuk dengan senjata, menggunakan senjata, kalau ini tidak menggunakan senjata tapi sangat amat berbahaya apabila kita selaku warga negara tidak mengantisipasinya. Next, eh yang pertama kita akan bahas dulu yang berdimensi ideologi ya. Kenapa sih berdimensi ideologi itu mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita jelaskan. Nah ini tadi ya, secara peta konsepnya, secara bagian-bagian intinya. Oke, next. Ancaman yang berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh ya. Jadi ketika Uni Soviet runtuh, paham komunis tidak lagi populer, tapi bukan berarti tidak mengancam ya. Karena berbasis ideologi bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme ya. Kebebasan sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa ya. Salah arti dalam hal kebebasan bisa meruntuhkan, disintegrasi, meruntuhkan, menghancurkan kesatuan bangsa Indonesia. Oke. Jadi kebebasan di Indonesia itu ada batasnya, yaitu Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang yang mengaturnya ya, peraturan yang berlaku atau hukum positif. Oke, selanjutnya adalah ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rejim pemerintahan. Kita ambil contoh pada saat kejadian di Turki, di mana oknum militer Turki pada saat itu ingin mengkudeta Erdogan, ya. Oke, dan masyarakat internasional mengintervensi atau ikut campur suatu negara melalui politik seperti contohnya HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Jadi ikut campur, misalkan ada negara yang belum demokrasi ya, belum demokrasi atau tetap otoriter, maka dipolitisir supaya bagaimana negara tersebut menjadikan sebuah negara yang demokrasi. Ya, itu positif, tapi ujung-ujungnya ada kepentingan. Atau politik dengan menggunakan isu sara, itu tidak boleh, merupakan ancaman. Dan juga politik yang tentunya money politik atau politik yang menggunakan uang, itu termasuk ancaman terhadap negara di bidang politik. Selanjutnya adalah ancaman di bidang atau berdimensi ekonomi. Ancaman bisa berasal dari internal berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta ekonomi yang tak cukup jelas. Itu dari internalnya ya, udah jelas kalau pengangguran semakin banyak, maka kemiskinan yang akan terjadi dan akhirnya kejahatan pun akan terus bertambah kriminalnya. Ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, kalah daya saing dalam arus globalisasi, serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing atau negara lain, sehingga menjadikan negara ini, auzubillah, negara yang tidak berdikari gitu ya. Maka dari itu kita selaku warga negara wajib mengantisipasinya. Kita doakan negara ini semakin hari semakin maju tentunya. Oke, selanjutnya adalah ini gambar-gambar yang bersangkutan. Ini misalkan ada pengangguran yang banyak, maka ketika ada lowongan kerja itu sangat padat ya saingannya, dan ini kemiskinan ya. Oke. Kemudian ini inflasi ya. Ancaman berdimensi sosial budaya, ini ancamannya misalkan isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini ancaman juga, makanya ketika ada isu kemiskinan ya harusnya negara ya, bukan hanya pemerintah,
Yang saya bicarakan negara. Kalau negara itu berarti termasuk di dalamnya warga negara. Harus memikirkan bagaimana cara mengurangi kemiskinan. Kalau kebodohan insya Allah mungkin di Indonesia sudah berkurang. Tapi harus tetap digalakan pendidikannya. Keterbelakangan, jangan sampai yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Serta ketidakadilan yang menjadi dasar ya konflik. Selanjutnya adalah ini dia ya, sosial budaya termasuk ya, misalkan kita budayanya ketimuran tapi karena kita tidak bisa memfilter, terjadi budaya barat yang dieluh-eluhkan atau diagung-agungkan sementara budaya timur ditinggalkan. Ini salah satu contohnya. Ada konflik juga. Next, ancaman berdimensi teknologi dan informasi ya. Nah, udah tahu ya bahwa sekarang itu zamannya IT, cepat viral. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam bermedia sosial di dunia maya. Contohnya ada kejahatan cyber, hoax atau berita bohong ya, dan juga kejahatan perbankan. Kita banyaknya hacker. Terus ya dampak kemajuan teknologi juga bukan hanya membuat kita semakin mudah, tapi kalau kita tidak mengantisipasinya atau tidak bisa mengambil hikmahnya, maka yang terjadi kemalasan lah. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah ancaman berdimensi keselamatan umum ya, misalkan yang sekarang sedang terjadi ya, ini ancaman bagi kita semua dan mudah-mudahan cepat berlalu ya. COVID-19, dulu ada tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi jangan lupa tetap stay at home dengan terus belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum